Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dia Pratiwi dengan nomor NIM 182005008 dari Prodi BK PAUD Mahasiswa Universitas Pancasakti semester 5 demi menyelesaikan tugas ujian mata kuliah tengah semester dari mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Ibu DRA Rizawati MSI. Dengan adanya video ini, saya bermaksud untuk menjelaskan suatu materi, yaitu berbagai peran guru dalam pembelajaran. Kompetensi guru dalam pembelajaran. Kompetensi guru yaitu kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten atau berkemampuan. Peran guru, menurut Dr. Andres Haji Abdu Ahmadi dan Dr. Anjas Widodo Supriyono, peran guru dalam proses belajar berpusat pada 1. Mendidik anak dengan memberikan pengarahan dan motivasi untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dan yang kedua, memberi fasilitas media pengalaman belajar yang memadai. Dan yang ketiga, membantu mengembangkan aspek-aspek kepribadian siswa seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Peran guru dalam pembelajaran. Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal sebagaimana yang diungkapkan oleh Adam dan BC dalam Basic Principle of Student Teaching, antara lain 1. Guru sebagai pendidik dan pengajar. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui serta memahami nilai moral dan sosial serta berusaha dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Lalu yang kedua ada guru sebagai pelatih dan pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dan kompleks. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang ditempuh, serta menilai kelancaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Ketiga, guru sebagai perancang pembelajaran atau yang disebut dengan designer instruction. Pihak Departemen Pendidikan Nasional telah memprogram bahan pembelajaran yang harus diberikan guru kepada peserta didik pada suatu waktu tertentu. Di sini, guru dituntut untuk berperan aktif dalam merencanakan PBM tersebut dengan memperhatikan berbagai komponen dalam sistem pembelajaran yang meliputi 1. Membuat dan merumuskan bahan ajar, 2. Menyiapkan materi yang relevan dengan tujuan, waktu, fasilitas, perkembangan ilmu, kebutuhan, dan kemampuan siswa juga komprehensif, sistematis, dan fungsional efektif. Dan yang ketiga, merancang metode yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa. Dan yang terakhir, menyediakan sumber belajar. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator dalam pengajaran. Keempat, guru sebagai pengaruh pembelajaran. Hendaknya guru senantiasa berusaha menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Dalam hubungan ini, guru mempunyai fungsi sebagai motivator dalam keseluruhan kegiatan belajar mengajar. 4 hal yang dapat dikerjakan guru dalam memberikan motivasi yaitu sebagai berikut. 1. Membangkitkan dorongan siswa untuk belajar. 2. Menjelaskan secara konkret apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran. 3. Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai hingga dapat merangsang pencapaian prestasi yang lebih baik di kemudian hari. Dan yang terakhir, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Dan yang terakhir, ada guru sebagai konselor. Sesuai dengan peran guru sebagai konselor adalah ia diharapkan akan dapat merespons segala masalah tingkah laku yang terjadi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus dipersiapkan agar 1. Dapat menolong peserta didik, memecahkan masalah-masalah yang timbul antara peserta didik dengan orang tuanya, dan yang kedua, bisa memperoleh keahlian dalam membina hubungan yang manusiawi dan dapat mempersiapkan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan bermacam-macam manusia. Pada akhirnya, guru akan memerlukan pengertian tentang dirinya sendiri, baik itu motivasi, harapan, prasangka, ataupun keinginannya. Semua hal itu akan memberikan pengaruh pada kemampuan guru dalam berhubungan dengan orang lain, terutama siswa.
Di sini saya akan menyebutkan cara mengoptimalkan peran guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada menjadikan guru sebagai sumber belajar. Yang kedua menjadikan guru sebagai fasilitator. Dan yang ketiga menjadikan guru sebagai pengelola. Dan yang keempat menjadikan guru sebagai demonstrator. Yang kelima menjadikan guru sebagai pembimbing. Yang keenam menjadikan guru sebagai motivator. Dan yang terakhir menjadikan guru sebagai evaluator. Lalu kesimpulannya, peranan guru akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa, yang terutama sesama guru maupun mengajar, dan dapat dipandang sebagai sentral bagi perannya, sebab baik disadari atau tidak, bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan untuk menggarap proses belajar mengajar dan berinteraksi dengan siswanya. Kita dapat mengetahui bahwa peran guru adalah kehadiran dan pola tingkah laku seorang pendidik dalam memberikan pelayanan kepada siswa agar menjadi peserta didik yang baik, selaras dengan tujuan sekolah dan juga mampu meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.